Oke, Alice. Dan satu lagi. Lebih harusnya si Lunox sih menurut aku. Iya. Harusnya si Lunox Buat tembusin ke Ruby juga ya. atau dia mau jadi Cecilan, it's okay, no problem. Oke. Vale juga masih bisa. Tapi Vale masih butuh item sedikit sih ketimbang Lunox ya. Tapi it's okay, punya crowd control yang cukup sakit. Atau bahkan dia mau dari Eudora. Eudora, Iya. oh iya, Finn juga suka banget pakai Eudora. Kagura juga masih boleh untuk nge-decoy. Cuma dengan adanya Lunox itu based on story, based on data, Psycho kuat sekali sih dengan Lunox. Oke, tapi apakah akan Lunox yang menjadi pilihan untuk tim RRQ Hosti kali ini? Yes, benar banget, kita masih lihat. Langsung saja pick terakhir RRQ Hosti. Oh, Loi. Ya, Loi juga punya poke damage sih di awal. Dengan dispersion. Ya, cuma yang menurut aku Doprite silakan Momo-chan. Wow, dan kali ini kita akan melihat siapakah yang akan mengamankan game pertama. Apakah RRQ Hosti dan juga atau EVOS Legend. Jangan lupa untuk hashtagnya FIFA RRQ dan hashtag EVOS Roar. Wow, menarik. Aku kira dari Alice-nya yang akan digunakan oleh Rhapsody di area Godland loh. Karena Alice adalah salah satu hero yang dependent sekali dengan adanya item loh. Iya, tapi ternyata malah dimainkan sama anti-match. Oke. Tapi lihat dari seorang RKT bakal coba diganggu pergerakannya. Dan bahkan ada Albert di sana dengan Retribution memaksakan mendapatkan satu ball point dari Purple Buff. Rick terkena damage sangat cukup besar depan. Meanwhile tidak ada Retribution. Albert akan coba untuk memasang ribut di depan sana, bahkan tas dia boleh pulang menjadi mainan. First blow didapatkan oleh RRQ Hosti. RRQ Hosti kehilangan satu buah Little Wonder, tapi mereka berhasil mendapatkan satu buah first blood. Ini yang udah kita bahas tadi. Di awal RRQ Hosti mereka punya kekuatan poke damage yang benar-benar sakit banget dengan Matilda dan juga Loi. Dan ini membuat Tas sebagai jungler dari tim EVOS Legend tumbang pertama kali, dan ini tentunya ada sedikit keterlambatan dari Tas sendiri ya mendapatkan levelnya nanti Ji. Bukan hanya itu. Apa tuh? Yang paling krusial tuh satu, Purple-nya. Dia butuh Purple untuk farming di area jungle, untuk rotasi, untuk melakukan ganking, tapi ternyata nggak bisa. Jangan di depan sana ada PY dan juga Psycho yang mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Ke bottom lane, R7 dia bertemu dengan seorang Alice, yang dimana Alice hero scaling di early kali ini bakal menangkan Esmeralda harusnya. Coba diganggu pergerakan dari Scalar, melakukan poking damage di top lane, membuat dari seorang Scalar fokus terhadap minion saja, Mojan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini dari RRQ Hosti, Albert, Psycho, dan bahkan kalau kita ngeliat Vinnya udah mulai melakukan rotasi lagi ke area mid. RKT bakal coba dikejar begitu saja. Albert masih punya Phantom Execution namun masih bisa mundur dari seorang Rek kali ini. Gak mau terlalu memaksakan di area mid nih ya Oji. Oke, menuju ke arah turtle, objektif game ini dilakukan para pemain dari tim RRQ Hosti. Melihat ada kesempatan untuk mendapatkan sebuah turtle dan terbuka vision untuk seorang anti-match melakukan diving. Kalau anti-match melakukan diving sekalipun, kayaknya untuk di menit kedua seperti ini, anti-match agak sedikit rugi. Masih belum ini ya? Nggak ada mana, nggak punya life steal yang cukup kencang, nggak punya item yang cukup sakit untuk melakukan hisapan terhadap seorang pemain dari tim RRQ Hosti. Iya, jangan terlalu terburu-buru tentunya, tapi Skylar di area atas kali ini udah mulai diaras dua pemain sekaligus Tas. Hampir aja, hanya memberikan poke damage aja, namun lagi dan lagi dari Tas dia nggak mau terlalu memaksakan, apalagi setelah dia tumbang pertama kali. Tentunya dia masih butuh level, masih butuh gold juga nih Ji. Alright, dan bahkan bisa kita bilang dari tim RRQ Hosti mereka agak sedikit kesulitan dari Skylar-nya. Berpasang plan, anti-match, clear minion dengan cukup cepat menjadi keunggulan dari seorang anti-match yang bisa melakukan rotasi. Lihat, anti-match langsung masuk ke arah boost, melakukan langsung ke arah depan karena apa? Dia pengen cutting lagi Momo-chan. Dia ingin mendapatkan satu buah cuttingisasi dengan Rhapsody di arah top lane sana. Bakal coba diganggu pergerakannya. Masih ada Filler Guardmore, masih ada satu buah kapsul dan bahkan gold buff diamankan seorang Albert. Iya, sementara mulai melakukan invasi ke area jungle-nya juga dari Albert. Kali ini harus berhati-hati karena dia sendirian aja. Dari Rex memang nggak punya emo bandit, namun Albert di sini dia masih bisa untuk mendapatkan sedikit jungle yang dimiliki oleh tim EVOS. Ada satu Circling Eagle connect kali ini
Tapi bahkan kalau kita ngeliat dari Elise bakal coba dipukul mundur, sementara di sisi lain RKT bakal coba untuk nge-hard sekarang Albert. Tas mencoba untuk maju dengan Dance of Blade-nya dan bahkan tumpang dari seorang Albert kali ini. Sementara One masih mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Arkihoshi dengan satu real world manipulation. World manipulation membuat para pemain tim Arkihoshi harus porak-poranda dan bahkan Albert tertangkap begitu saja di depan sana. Damage yang mungkin salah kalkulasi dari seorang Albert langsung hilang di arah tengah. Bahkan para pemain dari tim EVOS mereka kali ini mulai menyusul dari segi gold ketertinggalan. Sama-sama 11.000, hanya berbeda peraknya saja. Dan Turtle kali ini akan sangat menentukan sekali kesenjangan dari sosialisasi kehidupan gold dari tim Arki dan juga EVOS Legends. Anti-Mid masih perkasa dengan cutting ini yang dia lakukan. Dan bahkan PN bersama dengan RKT sudah bertemu di depan sana. Para pemain dari tim Arkihoshi, mereka sudah mendengar ada sedikit poking damage terhadap Turtle dari tim EVOS Legends. Masih ada FAN di depan sana, membuka posisinya. Anti-Match sudah mendekat. 4 player dari tim EVOS Legends siap mengawal pergerakan dari seorang Tas. Albert is coming dari depan sana, tapi ternyata Psycho yang bakal coba terpotong oleh seorang Anti-Match. Albert tidak tinggal diam. Anti-Match akan menjadi pilihan, tapi di sisi depan sana Albert sudah terlalu jauh dive dan World Manipulation memberhentikan pergerakan dari Arkihoshi. Dan invasinya bakal tercancel begitu saja. Satu poin diamankan. Psycho harus hilang. Rhapsody berhasil berangkat PN. 2 hilang dan mereka akan menjadi pilihan kedua. Sama-sama 2. Tapi keuntungan di tangan tim Arki karena apa? Lihat tasnya hilang Momo-chan. Dan bahkan lihat dari Skylar pun berhasil untuk ngedapetin turret di area bawah kali ini. Tas yang berhasil numbangin seorang Psycho, namun dia pun masih terkena damage dari seorang Psycho. Tapi selain R7 masih cukup kuat tentunya berada di lini paling depan dan bahkan menemukan Rhapsody yang tadi numbangin seorang Finn. Wow. Rhapsody udah gak punya flicker lagi. Turtle diamankan. Keunggulan dari tim Arki bakal dengan 2000 gold dimiliki untuk kali ini. Psycho benar-benar dipotong oleh seorang Anti-Match. Apakah ini ada sedikit dendam dari sang mantan? Dendam sang mantan. Jeng. Oh keren, lanjut. Udah. Nanti mantan kamu nyaut, oke. Dan ternyata kalau kita lihat dari Arkihoshi, mereka lebih unggul dengan hampir 1,5 ke gold kali ini. Tapi ini pun kalau kita ngelihat memang sebenarnya ada aja trade yang selalu dilakukan sama EVOS. Permasalahannya Arkihoshi mereka pun unggul di satu turret yang sudah dipegang. Yes, bakal lihat Anti-Match, gak boleh pulang mau jadi goyang dan hilang. Begitu saja predict from Albert. Lihat dengan PTBC kesini langsung menghilangkan Anti-Match di belakang sana. Ting bukan bermain ting bukan biskuit. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Albert tidak punya PTBC kesini, apakah di depan sana. Dari RKT, mereka tidak bisa langsung melakukan instant kill. Dia mencoba untuk melakukan rotasi dulu. Dari bottom lane ada Tas. Tas terperangkap, sandwich telah didapatkan. Tapi kali ini, sedikit miss dari seorang Psycho. Yang sayang sekali kalau kali ini World Collection telah dibuka. PN akan menjadi pilihan, tidak mau lebih. Tas memilih untuk dengan sabar terlebih dahulu. Iya, Tas kali ini yang tidak mau memaksakan defense karena dia tahu ngelihat rotasi 4 pemain dari Arkihoshi, dia langsung mundur begitu saja yang bahkan pindah ke area midnya. Kali ini Circling Eagle connect ke arah seorang RKT. RKT-nya bakal coba dikejar dengan ada CS Fate, namun nanti match mencoba untuk menahan, tapi Skylar-nya sebelum dia sampai ternyata sudah tumbang terlebih dahulu RKT. Meskipun kalau kita ngeliat Anti-Match sempat menahan beberapa pemain, tapi ternyata sepertinya damage dari Anti-Match masih belum cukup, Pak. Puluh nggak tuh, Oji? Buset, tua banget muka buaya. Emang karena itu dia masih butuh scaling. Iya. Bahkan dari R7-nya sendiri, dia jago banget terkadang dari Tas. Ini Anti-Match butuh banget, salah satunya adalah waktu, Momo-chan. Iya. Anti-Match butuh waktu banget untuk bisa sustain dalam team fight. Anti-Match butuh banget waktu dan di sini tugas Tas untuk melakukan buying time dalam tim fight yang dia berikan, Momo-chan. Iya, tapi yang sudah kita bahas ini kalau ngebawa Alice ke match kali ini emang sebenarnya butuh waktu banget sih dari Alice sendiri. Dari itemnya dia baru ada Calamity Reaper untuk true damage dan bahkan ada satu Lightning Truncheon. Tapi itu belum cukup gitu loh dari seorang Anti-Match sendiri. Dan bahkan kali ini totalnya masih bisa diamankan oleh Arkihoshi. Ditarik kali ini Finn-nya dengan Emo Bandit. Namun Finn sendirian Circling Eagle connect lagi dan lagi ke arah seorang One yang bakal ditabrak begitu saja. Tapi Finn-nya apakah langsung hilang nyawanya begitu saja. Sementara ada BKB cukup cepat datang kali ini dari seorang Skylar. Coba untuk menghentikan beberapa pemain dari EVOS, namun ternyata dari Tas dapatkan double kill begitu saja. One dengan real manipulation mencoba untuk menzoning beberapa pemain dari Arkihoshi dan bahkan 2 harus hilang dari tim Arkihoshi. Wow, 2 harus hilang. Psycho tertangkap begitu saja. RKT di depan sana membuat para pemain dari tim Arkihoshi harus mundur sedikit. Tapi salah satu hero scalingnya Skylar ini akan bertemu dengan Anti-Match di late game nanti.
Cuma kita bakal lihat dari segi KDA, Skylar lebih untung dengan 003, sedangkan dari Anti-Match 012 yang tadi dia sudah terpick off. Itu akan membuat dia agak sedikit butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan satu buah farmingan. Dan juga para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka masih belum dipecahkan dari segi turretnya yang membuat EVOS tertahan dari segi gold team, belum bisa melampauinya. Iya, makanya ini memang agak sedikit sulit juga ya. Tapi kali ini EVOS mereka udah mulai kelihatan juga damage dari tas sendiri. Sementara One lagi dan lagi nih, ini ngeri loh manipulation yang benar-benar mengganggu dan bahkan memperak-perandakan tim fight yang dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. One yang bakal mencoba untuk dikejar kali ini oleh R7 dan bahkan RKT mencoba untuk menarikkan nama Vendit. Bakal coba dipukul mundur juga tentunya dengan dispersion dan juga rotation dari seorang Psycho. Sementara terlihat kali ini Albert mencoba untuk kusur ke arah seorang Lamsuri, tapi ternyata masih bisa mundur dari beberapa pemain EVOS Legend. Bakal coba dibuka lagi nih dalam manipulationnya, tapi belum ada siapapun yang terculik Oji. Oke, L7 hampir saja melakukan cutting, tapi lihat, oh my god, Falling Star menemukan Polymosa, mengagetkan para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Psycho di depan sana coba untuk bertahan, kali ini dari Absoli ternyata tidak bisa untuk melakukan last sanity. Paya dikejar, tapi lihat damage sudah diberikan Skylar. Bogem Manaldos, satu kali Bogem langsung dengan dua barang yang hilang dimiliki dari tim Anti-Match kali ini. Itu sekali digeprek, hilang semua. Udah One geprek aja Bogem. Bogem itu di Bogem tuker langsung hilang, dan bahkan Aldous, bukan sembarang Aldous kali ini. Wow, ini Aldous yang udah mulai populer ya sekarang ya. Udah pastinya menjadi ketakutan sendiri, dan bahkan RKT kalau coba dikejar begitu saja di area midnya. R7 Falling Star Moon tidak connect, namun cukup usaha dari RRQ Hoshi untuk memulangkan rek ke area base-nya. Oke, Lord bakal coba dicolik terlebih dahulu oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Aldo standby on position, dia bakal membuka semua para map dari tim EVOS di mana mereka berada, tapi ini hanyalah gating saja. Tarik ulur seperti hati para pria oleh para wanita, ditarik ulur, tarik ulur saja memocah. Curhat ya Ojinya. Dan kali ini lihat formasi 4-1 yang dibawakan oleh tim RRQ Hoshi kali ini. Sementara Psycho tentunya dengan Lui-nya dispersion rotation ini sakit banget ke arah seorang REKT. Kalau kita lihat dari itemnya, Rek baru aja jadi ke arah Radiant Armor. Sementara kali ini tifatnya apakah akan dibuka oleh tim RRQ Hoshi kali ini? Sementara Purple Buff udah mulai coba dikontes oleh beberapa pemain dari RRQ Hoshi. Langsung hari satu, Albert yang langsung mengarah ke arah belakang Intown terusnya. Connect, dan bahkan lihat One bakal coba dipukul mundur kali ini. Sementara beberapa pemain dari RRQ Hoshi mereka mau komitkah ke area low, atau mereka mau coba untuk nge-zoning beberapa pemain dari EVOS yang lagi berada di area mid lane. Dan bahkan R7 udah mulai bersiap di area busnya. Oke, ternyata dipaksa begitu saja. Bad Persecution di atas, coba untuk bertahan, masih bisa, tapi kehilangan RKT yang tandanya ada sebuah celah untuk keluar. Tadi harusnya Purple Buff itu, ya benar kan, akhirnya kelihatan. Karena tadi harusnya di tangan dari seorang Albert. Albert retributionnya cooldown, sedangkan Tas enggak. Iya. Dan hilang kan retributionnya. Tidak mungkin dengan ada retribution animasi yang terlihat tidak didapatkan oleh dari minimal kedua belah pihak itu. Iya. Dan ternyata untuk kali ini dari tim RRQ mereka masih belum melakukan pokin terhadap Bapalot, karena lihat R7 menang, semua damage diberikan. Flicker bahkan harus digunakan oleh R7 untuk bertahan hidup. Tas is coming, second ke arah belakang. Tas akan menjadi pilihan dan bahkan coba dituang begitu saja hilang. Tasnya, tapi di sisi lain Skylar Bogemnya hampir saja menemukan seorang One, ternyata masih bisa bertahan di depan sana. Dan Falling Star on point, dia bahkan sana nggak bisa berbuat, dan ting. Dari seorang Albert kabur dari jeratan sang EVOS Legends. Iya, dan bahkan R7 pun harus tumbang karena dia nggak punya Falling Star Moon lagi. Gak ada guiding win juga tadi dari seorang Finian, dan mau nggak mau kali ini dua ditukarkan satu. Kehilangan Tas di awal ini tentunya membuat EVOS Legends mereka kekurangan damage juga. Oke, Lord yang terhormat sudah mulai dicolek sedikit demi sedikit. Albert telah memberikan informasi RKS dari seorang diri, tak ada yang menemani. Ini harus coba di cover, harus coba di follow up. I'm Vendetta tidak berhasil menaik siapapun, tapi ternyata sedikit Eagle-nya membuat track sedikit terhentikan, dan bahkan Alasin Sanity akan berhasil diamankan. Now retribution on point, membuat tim RRQ masih mendapatkan bubble terhormat, tapi Albert tershutdown. Tas on point dan 1 poin tambahan. Iya, sementara kalau kita lihat bakal mencoba untuk mengejar ke arah seorang Skylar, tapi ternyata Tas cukup hanya menumbangkan Albert saja, dia sudah puas. Dan bahkan kalau kita lihat Lordnya mulai masuk ke area atas dari tim
EVOS Legend. Sementara EVOS Legend dia tahu ada peluang yang bisa diciptakan di area mid tentunya, namun masih bisa ditahan. Kali ini RKT berada di paling depan, bakal coba dikejar begitu saja. Finn bakal coba untuk menahan dan bahkan RKT-nya harus hilang begitu saja. Nggak ngedapetin turret di area mid. EVOS Legend kehilangan initiator di area depannya, Pak. Oke, bahkan dari top lane sana Lordnya benar-benar dikawal abis sama seorang anti-match. Rhapsody terpotong begitu saja, nggak bisa pulang, mau jadi goyang. World Manipulation masih coba ditahan seorang R7. Rhapsody tetap bertahan hidup, R7 di sana nggak bisa bergoyang lagi dan bahkan mencoba untuk bertahan hidup. Hilang terbakar dengan ada satu buah mid lane turret diamankan Skylar dan anti-match is down, Momochan. Tas kali ini meskipun dia berhasil ngedapetin R7, tapi di sisi lain anti-match pun tumbang sebagai salah satu tulang punggung untuk tim EVOS tentunya di area late game. Ini sulit banget, anti-match dengan 0-2-4 dengan KDA yang tentunya sangat amat kurang bagus untuk seorang Alice. Ini sulit banget, dia berkali-kali di shutdown meskipun dia udah punya Divine Glaive dan dia udah punya satu juga Lightning Ranger bersama dengan juga Clock of Destiny. Tapi ternyata damage-nya nggak cukup. Dan Winter Trenchant kali ini malah dikombinasikan oleh seorang Ice Queen One harusnya ya. Iya harusnya. Dia butuh Ice Queen One. Dari Skylar di arah late game dia udah punya satu buah Oracle dan juga punya Radiant Armor yang bisa kita bilang agak sedikit lebih sustain untuk dari segi magical defense-nya. Coba dipaksakan di depan sana, Poison Star telah dibuka menuju area RKT dan juga Rhapsody, tapi lihat defense-nya terlalu sakit. World Manipulation membuat Albert tertangkap begitu saja dan langsung sanity dihindari, tapi ternyata tidak terlalu banyak. Skylar masih mau lebih, Pokemon dan masih diselamatkan oleh seorang Tas. Skylar terhentikan pergerakannya, udah gak ada flicker lagi. Skylar hanya bisa terdiam dan para pemain dari tim EVOS Legend gak ada yang berani mendekat dan Skylar harus tumbang di depan sana, Momochan. Tarik ulur yang dilakukan oleh seorang Skylar kali ini, dia nggak bisa dapetin one, dia nggak bisa dapetin tas dan bahkan dia yang harus terpanis karena dia bermain terlalu jauh. Bogemannya masih belum cukup dari seorang Skylar. Kali ini menyisakan R7 sendirian aja dengan tentunya shield yang bakal di-spam oleh seorang R7. Kali ini bakal coba untuk menahan di area mid-nya. Rhapsody udah nggak punya Viraga Armor dan bahkan dia nggak bisa untuk menggunakan Last Insanity-nya. Sementara base dari tim EVOS bakal coba di-clear terlebih dahulu oleh REKT. Oke, dan ini kita lihat dapat salam dari EVOS fans ya kan. Karena siang-siang ngopi Gularen, ngopinya sama siang Wario bisa use banget EVOS Legends, kalian pasti bisa. EVOS Roar. Wow. Aku nunggu dari Mimin RRQ Kingdom ya. Iya, sekarang EVOS fans udah ya. Betul. Oke, kita bakal back to the game lagi, Momochan. Yep. Dimana ini bitter turret dari bottom lane yang cukup mahal sudah harus pecah yang menimbulkan sedikit celah kecil untuk para minion masuk ke arah base-nya. Momochan, apa yang harus dilakukan EVOS Legends sekali ini? Kali ini kayaknya harus jaga positioning banget karena one-nya benar-benar diincar habis-habisan. Lihat R7 ngelompat lagi ke area backline-nya. Sementara beberapa pemain dari RRQ mereka udah siap banget di area mid-nya. Formasi 4-1 kali ini. Mengincar ke arah seorang anti-match. Anti-match-nya bakal coba mundur dengan flying gold. Masih ada Winter Trenchant dari seorang anti-match. Tapi anti-match-nya bakal tumbang pertama kali. Sementara R7 bakal menjadi lini di area depan. Menjadi sandbag untuk tim RRQ Hoshi. Sebelum Eagle connect kali ini, tapi Skylar-nya masih bisa menemukan RKT. Tas harus hilang juga karena dispersion connect dari seorang Psycho. Sementara Rhapsody bakal coba dipukul mundur. Wan gak punya immortal, kalau dia sampai tumbang ini bakal sulit banget buat EVOS Legend. Sementara RRQ Hoshi mereka udah mulai masuk. Oh ini bencana, base-nya terekspos begitu saja dan bakal coba diamankan oleh Skylar dengan satu kali pokemnya di CC. RRQ Hoshi take the game one, Momochan. Iya, padahal kita ngelihat permainan yang udah baik banget dari teman-teman EVOS Legend di mana Tas